warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Nurul Hikmah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Pelanan 1 Kabupaten Batang. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Lina Listiana. Beliau adalah guru kelas 4 di SD Negeri Pelanan 1 Kabupaten Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan adakan bersama observasi. Nanti saya proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas itu tujuan supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran agar Ibu siap dan percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik. Begitu ya, Bu? Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Lina. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Lina capai dengan pembelajaran itu apa? Ya baik, Ibu Linda. Jadi untuk pembelajaran yang akan saya lakukan nanti itu ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu melalui kegiatan pengamatan video. Videonya di sini tentang kegiatan ekonomi. Nanti peserta didik diharapkan dapat menelaah kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Kemudian untuk yang kedua itu melalui media workflow. Jadi peserta didik dapat mengkategorikan jenis-jenis kegiatan ekonomi dengan tepat. Kemudian untuk yang ketiga itu melalui kegiatan kelompok, itu peserta didik dapat membuat alur kegiatan ekonomi dengan tepat. Dan yang terakhir itu melalui kegiatan kelompok, peserta didik itu dapat menunjukkan kerjasamanya. Jadi mereka nanti biar kerjasamanya dalam Berarti ada 4 tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Lalu bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu Lina capai dengan observasi ini? untuk area pengembangan sendiri di sini saya mengembangkan 2 aspek yaitu aspek kognitif atau pengetahuan dan yang kedua itu aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan sendiri ini nanti saya fokus pada penelaahan jenis-jenis kegiatan ekonomi melalui gambar yang saya sediakan nanti. Kemudian untuk yang aspek keterampilan nanti saya memfokuskan siswa mengkategorikan jenis kegiatan ekonomi melalui workflow. Jadi nanti selain siswa difokuskan juga untuk keterampilan. Jadi dari kedua aspek tadi saya kembangkan menjadi pembelajaran bervariasi sesuai dengan dan juga Ya, betul sekali ya, Bu. Baik, berarti jadi area pengembangan yang digunakan itu adalah dari aspek penambahan dan juga aspek keterampilan siswa ya, Bu. Nah, saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin strategi pembelajarannya, atau maupun dari metode pembelajarannya. ya untuk strategi pembelajaran di sini saya mengharapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau pembelajaran berdiferensiasi kan saya juga harus menyiapkan berdasarkan kesiapan belajar dan juga minat anak. Di sini juga saya kombinasikan dengan pembelajaran sosial dan juga emosional anak. Jadi setelah itu saya membentuk kelompok sesuai dengan kemampuan dan juga keterampilan anak. Kemudian untuk modelnya di sini saya menggunakan model pembelajaran berbasis PBL. Jadi problem based learning. PBL yaitu
yang saya gunakan di sini beragam, mulai dari bahasa Jawa, kelompok, dan juga penugasan. Baik, jadi rancangan yang akan diterapkan dalam kelas itu menggunakan strategi negosiasi yang integrasikan dalam pembelajaran sosial emosional, yaitu kemudian menggunakan model pembelajaran berbasis atau DBL dan dengan metode diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan kerjasama. Nah, bagaimana media pembelajaran yang akan digunakan di dalam kelas? Ya, untuk media pembelajaran di sini saya menggunakan beragam ya, Bu, seperti LKPD, ya, terus untuk yang lainnya seperti video pembelajaran yang terkait dengan kegiatan ekonomi, kemudian ada laptop dan juga proyektor. Lalu di sini saya menyertakan portfolio sebagai media pembelajaran sambil bermain. Ya, sekali untuk menarik perhatian yang bisa belajar sambil bermain. Biasanya anak itu Iya, karena anak cenderung suka bermain, jadi kita tidak fokuskan pada pembelajaran uang apa saja, kita sering bermain, jadi bermain pada juga mendapatkan ilmunya juga. Baik, nah apa nih kira-kira kita akan melakukan pembelajaran tersebut dari apa dan bisa share di berapa menit? Insya Allah saya sudah nanti ada Berarti baik hari Rabu kelas 4 di saat pertama jam 1.3 saya akan mengambil kelas dunia, saya akan melakukan observator supervisi, saya akan melihat dan mencatat dengan apa saja kelas itu. Nah, nanti setelah kita melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir, itu pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar kami. Sebelum kita akhiri, apa saja Bulina yang sudah didapat dari hasil percakapan kita ini? dari hasil percakapan ini. Setelah kita bercakap-cakap ya, Bu, ya, saya jadi punya gambaran kira-kira nanti metode apa, strategi apa, sama metode apa yang akan saya terapkan dalam pembelajaran nanti supaya nanti lebih mantap lagi dalam belajar. Baik Bulina, terima kasih Bulina atas waktunya dan sudah Sama-sama. setia berbincang-bincang dengan saya di Praobservasi. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas di hari Rabu, di hari Rabu depan ya Bu. Kita adakan supervisi observasi yang nanti saya akan setelah itu dan dipilih yang kita. Iya, Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Demikian percakapan hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bulina. Ya, sama-sama juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini berangkat semua? Ada yang tidak berangkat? Siapa? Oh iya, tadi Asna izin sama Bu Lina, ini masih sakit ya. Oke, Bu Lina minta tolong sama yang lainnya. Silakan menjaga kesehatannya, Ge. Semuanya saja. Jaga kesehatan.
semangat? Semangat? Kalau sudah semangat berarti Bu Rina pengen dengar tepuk semangatnya mana kelas 4? Tepuk semangatnya. Oke, sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Oke, sudah semangat berarti sudah siap untuk menerima pembelajaran. Nah, sebelumnya Bu Rina juga mau mengingatkan mengenai kesepakatan kelas kita ya. Kalau kita sudah mulai pembelajaran berarti itu tandanya kalian mulai memperhatikan. Bu, kalau ada ya dunia sendiri bagaimana? Kita kasih hukumannya akan nanti bisa menemani Bu Rina di depan, oke? Nah, itu kesepakatan kelas kita. Jadi masih ingat ya? Oke, bisa kita mulai pembelajarannya? Bisa? Oke, untuk hari ini kita mau belajar materi mengenai kegiatan ekonomi untuk pelajaran IPAS. Jadi silakan bisa disiapkan dulu buku sama peralatan tulisnya. Disiapkan. Ibu-ibu belanja apa ya? Sayur. Belanja sayur biasanya untuk apa? Untuk dimasak. Setelah dimasak diapakan? Dimakan siapa? Kalian ya, kalian yang makan ya. Kalian suka makan sayur? Kira-kira makanan kesukaan kalian selain sayur apa sih? Ayam. Terus apa lagi? Ayam, ada yang suka sayur. Nah, Bu Rina tanya, apakah makanan kesukaan kalian, seperti contohnya tadi ayam, itu bisa langsung ada kita dapatkan di rumah? Tidak. Lalu prosesnya bagaimana? Prosesnya bagaimana bisa sampai di rumah? Bu, ibu saya mau beli dulu. Belinya di mana? Bisa membelinya di penjual. Kita ke penjual ayam ya, penjual ayam, kemudian dibawa pulang, terus dimasak Bu. Nah, saat kalian makan ayam kesukaan kalian, kalian tahu nggak? Kalian sudah melakukan yang namanya kegiatan ekonomi. Lalu apa sih kegiatan ekonomi itu? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini, kita mau mempelajari mengenai kegiatan ekonomi, baik itu nanti jenis-jenisnya ataupun alur dari kegiatan ekonomi. Oke, nah sebelumnya Bu Rina punya video, coba kita simak bersama-sama. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan dari kegiatan ekonomi sendiri adalah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi manusia. Manusia mengenal kegiatan ekonomi sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan dan menambah nilai guna dari barang ataupun jasa. Tujuan dari kegiatan produksi adalah menghasilkan barang ataupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pelaku dari kegiatan produksi disebut dengan produsen.
Teman-teman, salah satu contoh proses produksi adalah menjahit yang menjahit kain untuk dijadikan pakaian siap pakai. Kain ini termasuk ke dalam barang setengah jadi karena kain terbuat dari benang yang berbahan batu kapas. Kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Tujuannya adalah supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Dalam kegiatan ekonomi, peran distribusi ini sangat penting sehingga tercapai kesesuaian antara ketersediaan barang dengan kebutuhan konsumen. Pelaku distribusi akan menyalurkan barang produk. Jenis kegiatan ekonomi ada berapa? Apa saja? Produksi, distribusi, konsumsi. Oke. Terus dalam video tadi itu disebutkan kegiatan ekonomi dalam pengolahan teh ya oleh pabrik teh tadi, petani teh, kemudian orang-orang yang bekerja di buruh pabrik teh itu mengolah teh menjadi siap untuk dikonsumsi. Nah, kita tahu Cak, berarti petani teh dan juga buruh-buruh pabrik yang ada di pabrik teh itu disebut dengan apa Cak? Disebut dengan apa? Produsen. Iya, betul sekali. Berarti orangnya itu disebut dengan produsen ya atau pelakunya. Lalu kegiatannya saat mengolah teh yang tadinya teh mentah menjadi teh siap untuk dikonsumsi, itu berarti kegiatannya disebut dengan kegiatan produksi. Lalu setelah teh itu diolah di pabrik teh tersebut disalurkan oleh penyalurnya. Disalurkan kemana? Toko ya tadi ya. Nah, penyalurnya itu disebut dengan apa sih? Distributor. Iya, betul sekali. Disebut dengan distributor. Lalu untuk kegiatan penyalurkannya itu disebut dengan apa? Distribusi. Tuh, yang terakhir ini siapa yang suka minum teh? Ayo, suka semua ya. Itu berarti saat kalian meminum teh itu kalian berperan sebagai apa Cak? Konsumen. Iya, betul sekali. Oke, berarti setelah kita menyimak video tadi, kita sudah ada pengetahuan baru, sudah ada gambaran mengenai materi kegiatan ekonomi. Nah, untuk berikutnya, Bu Lina akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nanti kelompok yang pertama, kelompok bagian barat, kelompok yang kedua bagian utara, kelompok ketiga bagian timur. Nah, oke. Silakan bisa sudah berada pada kelompoknya masing-masing ya. Oke, kalau sudah berarti Bu Lina akan memberikan kalian lembar kerja. Nah, nanti setiap kelompok berbeda untuk lembar kerjanya. Untuk kelompok yang pertama, nanti kalian mencoba membuat ringkasan materi dalam bentuk lagu mengenai kegiatan ekonomi. Oke, nanti setelah selesai baru di
Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Oke, bisa dibacakan. Oke, sudah cukup ya waktunya kalian berdiskusi. Sekarang saatnya kalian presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas bersama dengan teman satu kelompok kalian. Mulai dari kelompok satu dulu. Oke, yuk kelompok satu, silakan bisa maju ke depan semua. Tiga kenyataan ekonomi yang selalu terjadi setiap hari. Ada 5 maknanya. 1 ada produksi, 2 ada distribusi, dan yang ketiga itu konsumsi. Produksi menghasilkan barang ataupun jasa, distribusi artinya menyalurkan barang. Lalu kalau konsumsi artinya menghabiskan atau memakai barang dan jasa. Produksi pelakunya disebut produsen, distribusi pelakunya media distributor. Lalu kalau konsumsi pelakunya disebut dia konsumen. Ya, oke, beri tepuk tangan kedua. Bisa duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Coba bisa diulangi lagi kelompok sini, mendengar enggak? Oke, bisa diulangi sekali lagi, Mbak. Suaranya yang keras ya. Suaranya yang lebih keras lagi yuk. Kegiatan ekonomi. 1 produksi, 2 konsumsi, 3 konsumsi. Oke, berdiri di sini. Nah, tadi kelompoknya Mbak Kaila itu mendiskusikan alur kegiatan ekonomi. Itu yang pertama ada produksi. Setelah produksi, itu yang berikutnya diikuti kegiatan konsumsi. Terus yang terakhir itu ada kegiatan distribusi. Apakah sudah sesuai seperti itu? Belum. Yang belum sesuai yang mana? Setelah kegiatan produksi itu diikuti kegiatan apa? Setelah itu distribusi. Oke. Jadi yang kedua alurnya setelah produksi distribusi ya Mbak ya, kelompoknya Mbak Kaila dan kawan-kawan. Terus yang terakhir baru diikuti konsumsi. Itu biar menjadi masukan untuk kelompok ini dan apa untuk kedepannya
kegiatan distribusi. Apakah sudah betul? Apakah sudah betul? Belum tepat Mas Albi. Yang tepat, kira-kira ada yang tahu kelompoknya siapa? Membuat anyaman itu termasuk jenis kegiatan apa? Oke, kelompoknya Queen termasuk jenis kegiatan apa? Produksi, ya betul sekali. Jadi membuat anyaman itu salah satu jenis kegiatan produksi karena dia kan menghasilkan barang. Itu oke, Mas Alwi dan kawan-kawan bisa diperbaiki lagi. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Mas Alwi. Silakan bisa kembali ke tempat duduknya. Kalau sudah tadi dari hasil diskusi, Kulina lihat masih ada yang belum sesuai dengan harapan. Nah, untuk memperdalam materi lagi, Kulina kasih sejenis permainan mau untuk memperdalam materi lagi ya. Jadi Kulina punya ini Kak. Kulina punya ini. Kalian tahu pernah memainkan permainan seperti ini? Oke, kalau pernah berarti kalian sudah bisa memainkannya ya. Kalau biasanya kalian melihat permainan seperti ini, itu mereka di sini punya beberapa pertanyaan. Pertanyaannya tentunya kaitannya dengan materi kita hari ini, kegiatan ekonomi. Nanti salah satu yang maju yang Kulina tunjuk atau bersama-sama. Maunya bersama-sama. Oke, berarti kalau bersama-sama kita nanti bilang stop bersama-sama. Terus berikutnya kalian bersama-sama juga menjawab pertanyaan itu. Oke, setelah bersama-sama nanti Kulina sambil cek ya. Kulina nunjuk salah satu anak. Coba sudah paham ataukah belum? Gitu? Bisa? 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 Oke, bisa dimulai? Kita mainkan. Bilang stop bersama-sama. Ayo, pertanyaannya di situ menunjuk ke arah sini. Kelihatan nggak pertanyaannya apa? Oke, boleh minta tolong salah satu. Lagi ya? Lagi masih bersama-sama atau Kulina tunjuk salah satu anak? Bersama-sama. Yuk kita mulai lagi. Oke, berikutnya Kulina bacakan saja ya. Untuk pertanyaan yang berikutnya, Bu Siti mengolah kedelai menjadi tempe. Kegiatan Bu Siti berarti kegiatan ekonomi yang dilakukan Bu Siti itu kegiatan apa, Cak? Produksi. Oke, betul sekali. Jadi kegiatan mengolah kedelai menjadi tempe itu sudah disebut dengan kegiatan produksi. Kalau sudah paham pembelajaran menyenangkan, berarti kalian juga sudah siap untuk mengerjakan evaluasi ya. Jadi Kulina nanti akan berikan evaluasi.
Nanti bisa disiapkan. Silakan bisa disiapkan untuk siap berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Setelah ini silakan kalian boleh pulang. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Indah Nurhikmah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Barat 1 Kabupaten Batang. Saya masih ditemani oleh Ibu Ina. Beliau adalah guru yang diobservasi pada kegiatan supervisi akademik dan saya juga ditemani oleh Ibu Dian Ekalati selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bu Dian. Assalamualaikum Bu Dian. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibunya terkait dengan misalnya proses observasi kelas yang sudah dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibunya terkait dengan berjalannya observasi kelas yang telah dilakukan? Karena observasi ini memang setiap
sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan sesuai, namun masih ada yang kekurangan. Iya. Menurut Bu Lina ini, apa sih kekurangan atau kendala yang Ibu alami saat proses pembelajaran di dalam kelas? Untuk kekurangannya sendiri kurang lebih sama seperti yang dihayati sama guru yang lainnya. Misalnya untuk dalam kelompok misalnya anak ada yang tidak terlibat aktif gitu, Jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif atau mungkin hanya menggunakan teman saja. Iya, hal itu bisa terjadi. Mengapa mereka kok kurang aktif? Mengapa tidak mau terlibat langsung misalkan pada waktu diskusi gitu? Iya, ini juga bisa jadi bahan binaan saya untuk kedepannya. Saya mengira kalau nanti saya membuat kelompoknya anak yang mohon maaf ini kemudiannya di bawah sama jadi mereka cenderung pasif gitu, kurang percaya diri gitu, untuk terlibat aktif dalam diskusi. Mengandalkan temannya saja ya. Nah, kemudian Bu Lina bagaimana Bu Lina akan mengatasi hambatan dan kendala dalam pembelajaran? Ya, untuk nantinya saya tentunya akan melakukan perubahan. Kemudian saya di sini menganalisis kenapa tidak takut anak itu, dan juga saya juga melihat teman dan juga dari belajar yang teknologinya mungkin sedikit dan saya bisa terapkan di pembelajaran. Belajarnya misalkan Ya, misal anak itu memiliki minat dan belajar di gimnastik seperti itu bisa saya terapkan di situ, atau auditornya melalui itu anak itu lebih suka ke situ, mungkin seperti itu. dan berarti itu rencana ke depan dari menjalani proses pembelajaran ke depan dimana menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing setiap siswa. Mungkin ada yang menggunakan gaya belajar visual, menggunakan gaya belajar auditory, atau menggunakan gaya belajar kinestetik gitu ya Bu. Iya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan yang kemarin. Nah, saya ingin cerita-cerita Bunda selanjutnya apakah nanti bisa direalisasikan atau tidak untuk bisa menjadi pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi dengan ini. Nah, Bunda kapan Bunda akan melakukan rencana perubahan yang tadi dijelaskan? Sementara ini kan anak masih tes semester ya, jadi kemungkinan dia yang di rumah, insya Allah ke depannya saya akan melakukan perbaikan. Ya, berarti kalau dilaksanakan di minggu depan setelah STS ya. Baik Bu, terima kasih atas semua jawaban-jawabannya. Semoga rencana pendidikan ke depan dengan kelancaran dan dapat segera direalisasikan. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan observasi akademik telah selesai, mulai dari kegiatan pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Saya mengucapkan banyak